Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 686 Mutasi Ming Hong Dao. Bastian Sui melirik Daniel, berbalik dan menyingkir tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Pria itu melirik Bastian Sui, tetapi tidak melihat aura apapun dari orang lain, dia mengira orang lain itu hanyalah orang biasa, jadi dia tidak peduli, tetapi mengalihkan perhatiannya ke Daniel. Mati! Dari lembah kedokteran raja ini berteriak dingin, melambaikan satu tangan, semburan Zenki yang agung meledak, diringkas menjadi cetakan telapak tangan King Tian, dan langsung meledak ke arah Daniel. Melihat telapak tangan yang menakutkan menyerang, mata Daniel menyipit, seni tubuh hegemoni bintang 9 mulai bekerja, keempat titik akupuntur utama diaktifkan, dan kekuatan bintang-bintang menyembur keluar seperti air pasang, mengisi seluruh tubuh Daniel. Merusak! Daniel serempak, Ming Hong Dao muncul di tangannya, dan kekuatan bintang di tubuhnya mengalir ke Ming Hong Dao ini dengan gila-gilaan. Ming Hong Dao melepaskan cahaya yang menyilaukan, aura kekerasan, haus darah, dan sengit difusi. Boom! Daniel menebas habis-habisan dengan Ming Hong Dao di tangannya, dan cahaya pedang yang mengerikan melesat menuju telapak tangan kosong. Keduanya bertabrakan bersama, meledakkan riak energi, dan penyebaran energi yang tak berujung, dan Daniel terkejut untuk kembali lagi dan lagi. Dan cetakan telapak tangan itu bertabrakan dengan cahaya pedang Ming Hong, dan mereka semua hancur. Pisau macam apa ini, dengan kekuatan serang yang begitu kuat? Orang kuat dari lembah kedokteran raja menatap saber Ming Hong di tangan Daniel, matanya bersinar terang. Bang bang bang. Segera setelah itu, pria kuat dari lembah obat raja yang telah menyelesaikan alam kondensasi Ki ini meluncurkan serangan yang menakutkan pada Daniel. Satu demi satu cetakan telapak tangan meledak ke arah Daniel, dan seluruh halaman villa dipenuhi dengan cetakan telapak tangan yang tak ada habisnya. Setiap cetakan telapak tangan memiliki kekuatan yang luar biasa. Daniel mengerahkan semua kekuatan di tubuhnya, dan terus memotong dengan pisau Ming Hong di tangannya, menghancurkan semua cetakan telapak tangan ini menjadi berkeping-keping. Ming Hong Dao menunjukkan kekuatan yang menakutkan pada saat ini. Masing-masing cetakan telapak tangan ini cukup untuk membunuh seorang master di tahap kondensasi Ki akhir, tetapi semuanya dihancurkan oleh Ming Hong Dao. Pisau ini sangat kuat, setidaknya ini adalah pisau roh kelas atas. Pada saat ini, lelaki kuat Yao Wanggu sedang menatap pisau Ming Hong di tangan Daniel, kilasan keserakahan muncul dari matanya, jelas dia menjadi rakus akan pisau ini. Lagi pula, sebagai Master Ki Condensation Realm, senjata di tangannya hanyalah senjata spiritual tingkat rendah, tetapi pisau di tangan lawan kemungkinan besar adalah senjata spiritual tingkat tinggi, jadi dia secara alami akan menginginkannya. Desir. Itu maju selangkah, dan tubuhnya muncul di depan Daniel dalam sekejap dengan satu tangan, dia mencengkeram ujung pisau Ming Hong seperti kilat, dan energi sejati yang kuat menyembur keluar dengan gila-gilaan, secara paksa mengendalikan Ming Hong. Pisau. Nak, terlalu boros bagimu untuk memberikan pedang berharga ini kepadamu. Serahkan dengan patuh. Mungkin aku bisa membuat kematianmu lebih mudah. Pria itu meludah dengan dingin, menatap Daniel dengan mata dingin yang tajam, auranya yang menakutkan menekan Daniel seperti gunung, seolah ingin menghancurkannya sepenuhnya. Wajah Daniel memerah, dan kekuatan seluruh tubuhnya terus menyembur keluar, berusaha menarik Ming Hong Dao, tetapi kekuatan energi sejati lawan benar-benar menakutkan. Meski kekuatan bintangnya bukan kekuatan biasa, namun karena perbedaan level yang sangat jauh antara dirinya dan lawan, masih sulit untuk bersaing. Selain itu, aura dari penyempurnaan alam kondensasi Ki lawan semuanya menekannya, dan dia harus menggunakan kekuatan bintang-bintang untuk melawan, yang menyebabkan kekuatan bintang-bintangnya berkurang, dan Ming Hong Dao gemetar. Gemetar, seolah hendak dibawa pergi oleh pihak lain. Melihat pemandangan ini, mata cerah Bastian Sui berkedip di kejauhan. Jangan keras kepala, nak, serahkan pisau ini, dan aku bisa membuatmu mati lebih cepat. Itu meludah dengan dingin, dan kekuatan di tubuhnya menyembur keluar dengan gila-gilaan, langsung mengalir ke Ming Hong Sabre.
Jika kamu menginginkan pisauku, itu tergantung pada apakah kamu memiliki kemampuan. Daniel dengan ekspresi dingin dan tak berperasaan, matanya seperti bintang. Kekuatan bintang-bintang di 4 titik akupuntur utama ditarik keluar dengan gila-gilaan, dan semuanya bergegas ke pisau Ming Hong. Sesaat, kekuatan kedua orang ini bertabrakan langsung di Ming Hong Dao, menggunakan pedang Ming Hong Dao sebagai medan pertempuran. Boom! 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 Semburan raungan terdengar di Ming Hong Dao, dan seluruh bilahnya terus berdentang dan bergetar. Keduanya dengan panik menuangkan kekuatan mereka sendiri ke saber Ming Hong. Jika itu adalah senjata biasa, itu akan meledak dengan ngeri. KL-11K. Saya tidak tahu kapan, ada suara seperti segel yang rusak dari Ming Hong Dao, dan tiba-tiba aura yang menakutkan, keras, dan ganas meletus dari Ming Hong Dao. Boom! Di tempat, Daniel dan orang kuat dari lembah Yaoang terguncang oleh kekuatan kejutan yang kuat di Ming Hong Dao, dan mereka mundur bolak-balik. Ming Hong Dao ini langsung ditangguhkan dalam kehampaan, dan bilahnya bersinar dengan cahaya, aura kekerasan dan sengit terus menyembur keluar dari Ming Hong Dao, memancarkan paksaan yang mengerikan. Pemaksaan ini puluhan kali lebih kuat dari aura yang dikeluarkan oleh ahli medicine King Guning Kiream Dzogchen, seolah-olah makhluk ganas telah lahir. Pada saat ini, Daniel juga tidak menyangka bahwa Ming Hong Dao akan tiba-tiba meledak dengan aura yang begitu menakutkan, seolah-olah memecahkan segel, itu meletus dengan kekuatan yang menakutkan sekaligus. Di bawah tekanan aura Ming Hong Dao, orang kuat dari lembah pengobatan Raja memerah, merasa seolah-olah dia tidak bisa bernapas, dan matanya penuh kejutan. Tapi Daniel tidak merasa seperti ini, aura yang dipancarkan oleh Ming Hong Dao tidak berpengaruh padanya. Memanggil. Ming Hong kembali ke tangan Daniel. Ketika dia memegangnya, dia segera merasakan kekuatan yang menakutkan seperti gelombang di pisau Ming Hong, dan kekuatan ini mengalir ke tangan Daniel. Di tubuh Daniel. Saat kekuatan ini memasuki tubuhnya, Daniel hanya merasa bahwa dia hanya berjarak satu lapisan dari puncak Stellar Kirealm, dan bahwa dia dapat menerobos kapan saja dan melangkah ke puncak Stellar Kirealm. Pada saat ini, Daniel memegang pedang Ming Hong, dan membantingnya dengan keras ke orang kuat di lembah obat raja. Semua kekuatan yang melonjak di pedang Ming Hong dilepaskan, dan aura kekerasan dan ganas meledak sepenuhnya. Mengirimkannya. Boom! 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 Tiba-tiba serangkaian ledakan bergema di halaman, seluruh halaman dipenuhi dengan energi yang menakutkan, segala sesuatu di sekitarnya hancur total, dan cahaya menutupi semuanya secara langsung. Setelah melakukan pukulan ini, mata Daniel juga penuh kejutan. Kekuatan pisau ini benar-benar melampaui kekuatan pisau Ming Hong yang dia pegang sebelumnya. Kekuatan pisau Ming Hong ini sepertinya sangat kuat sekaligus, puluhan kali. Apa yang tidak diketahui Daniel adalah bahwa ketika Ming Hong Dao tiba-tiba melepaskan kekuatan yang begitu mengerikan, ada tempat misterius di Huaxia. Di ruang misterius, pedang kuno yang memancarkan aura kuno tiba-tiba bersinar dengan cahaya keemasan, dan aura suci yang tak tertandingi tiba-tiba muncul dari pedang kuno itu. Bab 687 Penampakan Excalibur. Tiba-tiba, di ruangan tertentu di tempat misterius ini, seorang lelaki tua dengan rambut dan alis putih tiba-tiba membuka matanya, ekspresi kaget muncul di matanya, dan tubuhnya menghilang ke dalam ruangan dalam sekejap. Segera di ruang misterius ini, dua lelaki tua mengenakan jubah panjang dan janggut putih muncul di sini, menatap langsung ke pedang kuno yang bersinar dengan cahaya keemasan di depan mereka, ekspresi mereka sangat bermartabat. Excalibur muncul, ada apa? Salah satu lelaki tua itu tidak bisa tidak berkata. Excalibur telah diam untuk waktu yang lama, kecuali dia merasakan sesuatu, atau... Mata lelaki tua lainnya sedikit memadat, dan ekspresinya sedikit ragu-ragu. Segel pisau jahat telah rusak. Kedua lelaki tua itu berkata serempak, saling memandang dengan ekspresi jelek. Bukankah pisau jahat ini ditekan oleh batu jiwa? Bagaimana bisa muncul kembali dan memecahkan segel pertama? Seorang lelaki tua berkata dengan wajah serius. Roh jahat di pisau jahat terlalu kuat. Jika pemegang pisau tidak cukup kuat di hatinya, dia akan dengan mudah dijelek-jelekan oleh serangan balik, dan kemudian dia akan mendapat masalah.
Seorang lelaki tua lainnya berkata dengan suara yang dalam. Segera kirim seseorang untuk menemukan orang yang memegang pisau itu, bawa dia dan pisau jahat itu kembali, dan segel lagi. Setelah 9 segel pisau jahat semuanya rusak, maka tidak ada yang bisa menyegelnya lagi. Jika pikiran pendekar pedang sepenuhnya dikendalikan oleh roh pedang jahat yang ganas, maka dia akan benar-benar berada dalam masalah besar. Orang tua itu berkata dengan ekspresi yang sangat serius, dan orang lain mengangguk, lalu keduanya menghilang ke ruang misterius lagi dalam sekejap, hanya menyisakan pedang kuno yang masih bersinar dengan cahaya. Dan di halaman kecil villa di Taman Haitang, energi ledakan yang mengerikan akhirnya berhenti, dan sosok orang kuat dari lembah pengobatan raja muncul, tetapi saat ini dia terlihat sangat malu. Pakaian di tubuhnya compang-camping, rambutnya acak-acakan, wajahnya pucat, sudut mulutnya berlumuran darah, ada bekas pisau yang dalam di dadanya, yang masih mengeluarkan darah, dan tubuhnya terluka parah. Dengan kekuatan Ki Condensation Realm Great Perfection Realm miliknya, dia terpukul begitu keras oleh pukulan Ming Hong Dao, yang menunjukkan betapa mengerikan pukulan Ming Hong Dao barusan. Sekarang, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, kekuatan Ming Hong Dao tiba-tiba melonjak, melepaskan kekuatan yang menakutkan secara tiba-tiba. Ini, senjata apa ini? Pria kuat dari lembah kedokteran raja berjongkok di tanah, melihat pisau Ming Hong di tangan Daniel dengan ekspresi kaget di matanya. Potong! Daniel berteriak, dan menembak, memegang saber Ming Hong, mengerahkan seluruh kekuatan tubuhnya lagi, dan meledakkan ke arah orang kuat dari lembah Raja Obat. Membawa aura yang keras dan ganas, pancaran pedang langsung menebas ke arah orang kuat di lembah Raja Obat, dimanapun pancaran pedang lewat, semua aliran udara kosong dimusnahkan. Melihat Daniel menyerang lagi, orang kuat dari lembah pengobatan raja mengubah ekspresinya, dan dengan lambaian tangannya, pisau roh tingkat rendah muncul di tangannya, mengerahkan sisa kekuatan di tubuhnya untuk melambaikannya, mencoba untuk menolak hentikan pisau Daniel. Poh! Cahaya pedang menyapu, memotong pisau roh tingkat rendah di tangan lawan menjadi dua seperti memotong melon dan sayuran, dan akhirnya cahaya pedang menyapu lengannya, langsung memotong tangan kanannya, dan darah menyembur keluar. Ah! Jeritan melengking terdengar dari mulut pria itu, wajahnya menjadi lebih pucat, banyak keringat dingin keluar di dahinya, dan napasnya tampak sangat lemah. Ki Condensation Realm Dzogchen yang megah langsung dilumpuhkan oleh Daniel. Kemudian Daniel menebas lagi, memotong lengan lawan yang lain dengan paksa, dan darah menyembur keluar dari lengan lawan yang terputus. Dari lembah kedokteran raja ini berlutut langsung di tanah, napasnya lemah, dan dia tampak seperti akan melangkah ke neraka. Dia memandang Daniel, murid-muridnya penuh ketakutan. Pemakan jiwa! Daniel menyipit, dan dia menggunakan Soul Eater, matanya dengan cepat dipenuhi dengan cahaya berdarah, aura yang kejam dan haus darah meresap, sepasang matanya yang berdarah seperti mata iblis, sekilas orang-orang tersapu, dan hati mereka gemetar. Segera setelah itu, pupil mata darah dengan cepat berubah menjadi dua pusaran berwarna darah, dan pusaran itu berputar dengan gila-gilaan, menciptakan kekuatan melahap yang mengerikan. Segera, orang kuat dari lembah obat raja gemetar hebat, matanya menjadi kusam, dan dia dilahap oleh mata berdarah Daniel. Otaknya melayang keluar secara langsung, dan dengan cepat memasuki mata Daniel, menyebabkan kekuatan jiwa Daniel meroket lagi, dan kekuatan mentalnya menjadi lebih kuat lagi. Setelah itu, darah pihak lain juga ditelan paksa oleh mata darah Daniel, membuat mata darahnya semakin menakutkan. Dengung-dengung. Tepat ketika Daniel berurusan dengan pria kuat dari lembah Raja Obat ini, Ming Hong Dao di tangannya tiba-tiba bergetar hebat, dan kekuatan menakutkan mengalir langsung ke Daniel dari tubuh Ming Hong Dao. Feng, dan kemudian bergegas menuju otaknya. Kekuatan ganas ini memasuki tubuh Daniel, dia merasakan ketidaknyamanan yang mendalam, seolah-olah dia mencoba mengendalikan tubuh Daniel. Selain itu, saber Ming Hong terus melepaskan sejumlah besar kekuatan ganas dan keras ke dalam tubuh Daniel. Bum bum bum. 4 titik akupuntur utama dalam tubuh Daniel tiba-tiba meraung, dan 4 kekuatan bintang murni yang tak tertandingi dengan cepat menyembur keluar dari 4 titik akupuntur utama,
mengisi seluruh tubuh Daniel. Saat kekuatan bintang memenuhi seluruh tubuh, kekuatan ganas ini langsung dimusnahkan, dan pada saat yang sama, kekuatan bintang langsung mengalir ke Ming Hong Dao di sepanjang lengan Daniel. Ming Hong Dao gemetar hebat, melepaskan udara yang tebal dan ganas, dan garis-garis aneh pada bilahnya bersinar dengan cahaya. Daniel dapat merasakan bahwa kekuatan bintang-bintang bersaing dengan kekuatan ganas di Ming Hong Dao, seolah-olah keduanya ingin melenyapkan satu sama lain, tetapi tidak ada yang dapat melenyapkan yang lain. Ming Hong Dao berteriak dengan keras, Daniel memegang gagangnya erat-erat dengan kedua tangannya, kekuatan bintang-bintang di tubuhnya terus-menerus mengalir ke pedangnya, mencoba untuk menekan kekuatan yang ganas dan keras itu, tetapi kekuatan itu terus melawan. Memanggil. Memanggil. Pada saat ini, di mata Daniel, dua sinar cahaya berwarna darah mengalir ke Ming Hong Dao, dan tiba-tiba terdengar ledakan, cahaya berdarah melonjak di Ming Hong Dao, dan kekuatan yang ganas dan keras langsung ditekan. Ming Hong Dao tidak lagi berdentang, dan kembali normal, tetapi Daniel dapat merasakan bahwa ada kekuatan yang cukup untuk menghancurkan dunia dalam pedang ini, dan kekuatan itu membuat jantung seseorang berdebar. Pertempuran malam ini sepertinya sudah mulai melepaskan kekuatan ini, dan itu juga membuat Daniel menyadari bahwa pisau jahat Ming Hong ini memang tidak sederhana, dan dia masih belum sepenuhnya mengendalikan pisaunya. Awalnya, dia mengira dia telah mengendalikan pisau jahat itu, tetapi dia tidak menyangka bahwa kekuatan yang begitu kuat terkandung dalam pisau jahat itu, begitu meledak, dia hampir dikendalikan. Dia melambaikan api cian, membakar tubuh pria Yawanggu, dan menarik napas dalam-dalam. Bab 688 Ichiro Ishii muncul kembali. Menyingkirkan saber Ming Hong, Daniel memandang Bastian Sui dan berjalan mendekat. Masuk. Daniel berkata dengan enteng, bahwa Bastian Sui tidak berbicara, dan masuk ke villa bersama Daniel. Kamu tidak apa-apa? Daniel masuk ke villa, Rizka tidak sabar untuk berbicara, dan menatap Daniel. Aku baik-baik saja, jangan khawatirkan aku sekarat, aku tidak bisa mati. Daniel tersenyum main-main. Jangan bicara omong kosong, apa yang tidak mati? Rizka berkata dengan cepat. Kakak, apakah kamu sangat peduli dengan kakak ipar sekarang? Yashi di samping menatap Rizka dengan tatapan licik di matanya. Kamu gadis, naik ke atas. Rizka memelototi Yashi. Mengapa kamu memiliki begitu banyak orang yang mencoba berurusan denganmu setiap hari? Rizka memandang Daniel dengan ekspresi agak mengeluh. Dia sangat tampan dan memiliki istri yang begitu cantik, sehingga dia dicemburui oleh orang lain. Daniel sambil tersenyum. Tidak ada yang benar. Rizka menatap Daniel. Pada saat yang sama, Dongying Kyoto. Di ibu kota ini, terdapat sebuah manor yang megah, tempat tinggal keluarga Ishii. Namun, keluarga Ishii yang dulunya sangat cemerlang, kini dalam kondisi bobrok. Sejak kematian Taifu Ishii, grup Ishii benar-benar runtuh, dan seluruh keluarga Ishii benar-benar berubah dari kejayaan menjadi kemunduran, dan akhirnya menghilang di tanah Dongying. Di bawah malam yang gelap, keluarga Ishii agak kesepian dan murung. Pada titik tertentu, sesosok berjubah hitam tiba-tiba muncul di sini, memandangi keluarga Ishii yang bobrok di depannya, dia tiba-tiba berlutut di tanah dengan suara plop. Ayah, maaf Ichiro terlambat. Sosok ini mengeluarkan suara serak dan dingin, dengan ekspresi ganas di wajahnya, kilatan dingin di matanya, dan aura jahat memancar dari seluruh tubuhnya. Dia adalah putra Taifu Ishii. Daniel di Tianhai saat itu, muncul kembali sekarang. Ayah, jangan khawatir, aku pasti akan membuat semua orang yang menyakiti keluarga Ishii membayar mahal. Ichiro Ishii berteriak dengan dingin dan tanpa perasaan, matanya keluar dengan niat membunuh yang menakutkan, aura tak terlihat menyebar dari tubuhnya, dan tiba-tiba angin kencang bertiup, dan semua debu di tanah sekitarnya terciprat. Masyarakat Naga Hitam, aku akan membawamu lebih dulu. Mata Ichiro menyipit, dan dia meludahkan dengan dingin dengan niat membunuh, bangkit dan pergi dari sini dengan cepat. Dan di Villa Liu Shengyi, di ruangan itu, Liu Shengyi dan putri kerajaan Ziluo sekali lagi melakukan adegan penuh gairah itu,
keduanya telanjang, menggosok dan membelai sesuka hati mereka. Beberapa gairah, Liu Shengyi bersandar pada tubuh Ziluo seperti seorang gadis kecil. Melihat penampilan linglung Anda, apakah Anda memiliki sesuatu di pikiran Anda? Ziluo tiba-tiba menatap Liu Shengyi dan berkata, "Tidak." Kulit Liu Shengyi berubah, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ya, saya pikir Anda memikirkan pria itu, apakah Anda jatuh cinta padanya?" Ziluo menatap Liu Shengyi, memancarkan aura yang sangat mulia dan glamor. Wajah Liu Shengyi menjadi pucat, dan berkata, "Putri, Anda salah paham, saya tidak jatuh cinta pada kakak Bastian. Aku tidak terlalu memikirkan pikiranmu, tapi jangan khawatir. Aku tidak akan melakukan apapun padanya." Seperti yang dikatakan Ziluo, ada cahaya aneh di matanya, yang membuat orang merasa berdebar-debar. Keesokan harinya, Daniel bangun dari latihannya, dan mengayunkan tangan kanannya dengan kasar. Memanggil. 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 4 suara menusuk telinga yang menusuk udara tiba-tiba terdengar, dan 4 pisau terbang yang bersinar dengan cahaya keemasan digantung di kehampaan, melepaskan udara pembunuh yang tajam. Setelah melahap jiwa orang kuat di lembah pengobatan raja tadi malam, kekuatan jiwa Daniel melonjak, dan sekarang dia bisa mengendalikan 4 pisau terbang ini, 4 pisau terbang bermutu tinggi dari level senjata roh. Itu, kekuatannya benar-benar tak terbayangkan. Jika orang lain tahu bahwa Daniel memiliki 9 senjata spiritual bermutu tinggi, mereka semua akan terkejut. Melatih teknik pisau terbang ini, Daniel yakin bahwa bahkan seorang master di puncak alam kondensasi Qi tidak dapat memanfaatkannya sekarang. Dengan segel 9 naga dan pedang Minghong yang kuat, dia tidak takut sekarang. Yang kuat manusia di atmosfer kental. Berani berada di tahap akhir alam Gang Qi, dan mengatakan bahwa dia tidak takut pada yang kuat di alam Qi terkondensasi. Saya khawatir hanya Daniel yang berani mengatakan hal seperti itu, tetapi dia memiliki kepercayaan diri seperti ini. Baginya, berjuang lintas batas itu sesederhana makanan sehari-hari. Berjalan keluar kamar, Naeyashi keluar dari kamar mandi bersama Bastian Sue, menatap Daniel dan berkata tanpa daya. "Kakak ipar, dari mana datangnya Bastian Sue?" Dia sepertinya tidak mengerti hal-hal modern sama sekali, dan dia bahkan tidak bisa menyiram toilet. Apakah sepertinya dia berasal dari zaman kuno? Saya pikir dia mungkin datang dari zaman kuno. Datang ke seberang. Oke, jangan menebak-nebak, mungkin karena amnesia, aku lupa semua hal ini. Daniel berbicara. "Bastian Sue, apakah kamu sama sekali tidak memikirkan masa lalu?" Daniel memandang Bastian Sue. "Tidak." Bastian Sue menggelengkan kepalanya. "Mengapa?" Daniel menghela nafas sedikit. Setelah sarapan, Daniel meminta Bastian Sue untuk tinggal di rumah dan pergi ke rumah Yeti sendirian. Saat dia datang ke Yes, Daniel kebetulan melihat Miyamoto Haotian yang datang mengenakan setelan jas. "Tuan Bastian." Miyamoto Haotian memandang Daniel, membungkuk sedikit, dan berteriak dengan sangat hormat, sama sekali tidak seperti orang yang berkuasa di kelompok pertama di Jepang. "Kamu tidak harus bersikap sopan saat melihatku di masa depan, bagaimanapun juga kamu adalah bos dari grup Sanhei." Daniel memandang Miyamoto Haotian dan berkata, "Tuan Bastian, jika Anda membantu saya khawatir saya sudah lama mati. Tidak mungkin memiliki semua yang saya miliki sekarang. Anda adalah dermawan seumur hidup saya, Miyamoto Haotian." Miyamoto Haotian berkata dengan suara yang dalam. "Sesuka hatimu." Daniel berkata dengan acuh tak acuh. "Ngomong-ngomong, Tuan Bastian, ada satu hal yang menurut saya harus saya sampaikan kepada Anda." Mata Miyamoto Haotian berkedip, dan dia menatap Daniel. "Ada apa?" Daniel menatap Miyamoto Haotian dengan tatapan ingin tahu di matanya. "Saya baru saja mendapat kabar bahwa tadi malam di Kyoto, seseorang masuk ke markas Asosiasi Naga Hitam, membantai ratusan orang di seluruh markas Asosiasi Naga Hitam, dan bahkan secara brutal memotong-motong Presiden Asosiasi Naga Hitam, Kimura Kiyomoto," kata Miyamoto Haotian. Tiba-tiba, ekspresi Daniel berubah, alisnya berkerut,
dan dia berkata dengan suara yang dalam, "Siapa yang melakukannya? Aku tidak tahu." Sekarang seluruh ibu kota menjadi sensasi. Semua orang sedang menyelidiki, tetapi tidak ada petunjuk sama sekali. Pihak lain harus menjadi tuan yang kuat. Bagaimana dengan Masako Kimura? Daniel bertanya tiba-tiba. Berita dari Kyoto, tubuh Nona Kimura tidak terlihat di tempat kejadian, dan dia seharusnya dibawa pergi oleh pihak lain. Miyamoto Hautian satu persatu. Bab 689 tiba di Donggang. Mata Daniel berbinar cerah, dan dia meludahkan, "Kamu memiliki kekuatan di Dongpu, bantu aku menemukan petunjuk tentang Masako Kimura sebanyak mungkin, jika kamu ingin melihat orang, jika kamu ingin melihat mayat." Mengerti? Aku akan meminta seseorang untuk melakukannya nanti, selama pihak lain masih di Dongpu, mereka pasti bisa menemukannya. Miyamoto Hautian mengangguk. "Terima kasih." Daniel mengatakan sesuatu, matanya berkedip. Dia tidak mengharapkan hal seperti itu terjadi pada naga hitam, dan Daniel diam-diam merasa bahwa masalah ini mungkin ada hubungannya dengan dia, tetapi keadaan khusus, dia tapi tidak bisa mencari tahu. Utara, Kota Naga. Di aula Istana Xiangshan, Yu Pengfei dan istrinya si Ruqian sedang duduk bersama. "Ruqian, bagaimana kabar Feng Er?" Yu Pengfei berkata dengan tatapan cemas di matanya. "Jangan khawatir, Feng Er baik-baik saja. Dengan bantuan kakakku, Feng Er akan kembali sehat dalam waktu singkat, dan keluarga Yu tidak perlu khawatir tentang kematian." Si Ruqian berkata dengan ringan. "Itu akan bagus." Di wajah Yu Pengfei. Masalah Feng Er telah diselesaikan, tetapi masalah pembunuhnya belum terselesaikan. Kali ini aku kembali untuk membuat Daniel dan keluarga Yeti binasa, dan untuk melampiaskan amarahku pada Feng Er. Mata si Ruqian berkilat dengan tatapan dingin dan kejam, dan nadanya dingin dan tak berperasaan. "Memang sudah waktunya untuk menyingkirkan anak ini, tetapi menurut informasi yang saya dapat, kekuatan anak ini tidak sederhana, dan dia masih memiliki tim di tangannya." Yu Pengfei berkata dengan suara yang dalam. "Apa? Kamu adalah penguasa agung dari Sekte Yan. Apakah kamu masih takut seorang pemuda akan gagal? Jika kamu tidak bisa melakukannya, aku akan meminta bantuan saudara laki-lakiku dan membiarkan dia membalaskan dendam keponakannya." Si Ruqian melirik Yu Pengfei dan mendengus dingin. Ekspresi Yu Pengfei berubah, dan dia berkata, "Bagaimana mungkin, jika aku, Yu Pengfei, bahkan tidak bisa membalas dendam anakku, maka aku tidak layak menjadi kepala Sekte Yan. Kita keluar, biarkan mereka melakukannya kali ini, balas Feng Er sepenuhnya, dan singkirkan mereka. Ya, jangan tinggalkan satu pun, bunuh mereka semua." Si Ruqian berteriak dengan niat membunuh yang tak terbatas di matanya. Sore harinya, di Bandara Tianhai, sosok Daniel muncul di sini. Mengenakan kacamata hitam, Daniel menyapu matanya dan langsung masuk. Dan dia datang ke sini karena dia telah berjanji pada Qin Wanting bahwa dia akan pergi ke Donggang bersamanya dan kakeknya, dan pergi ke konferensi perjudian batu. Pihak lain sedang mencari harta karun, dan Daniel sedang mencari batu ling. "Tuan Bastian." Berjalan ke bandara, Daniel dengan cepat melihat Qin Wanting. Qin Wanting hari ini mengenakan kemeja sifon hitam sederhana di bagian atas tubuhnya, celana crop pant di bagian bawah tubuhnya, dan sepasang sepatu hak tinggi kristal. Dia memancarkan temperamen intelektual, murah hati, dan dewasa. "Nona Qin." Daniel melepas kacamatanya, menatap Qin Wanting dan sedikit tersenyum. "Tuan Bastian, biarkan aku membawamu menemui kakekku." Dikatakan Qin Wanting, dia membawa Daniel ke seorang pria tua berambut putih. Pria tua itu mengenakan setelan tunik Cina polos, dengan sepasang kacamata presbipik di matanya, dan wajahnya penuh dengan jejak waktu. Itu adalah kakek Qin Wanting, Qin Mo. "Kakek, ini Daniel yang sering kusebutkan padamu." "Tuan Bastian, ini kakekku Qin Mo." Qin Wanting melihat keduanya dan memperkenalkan. "Qin tua, halo." Daniel berkata dengan sangat sopan. Ini mendorong kacamata presbipik dan menatap Daniel, berkata, "Luar biasa, mata jernih, ya, Anda adalah pria muda dan menjanjikan pada pandangan pertama." "Tuan Qin di atas."
Daniel sedikit tersenyum. Ingin sering menyebutmu kepadaku, kaligrafi dan lukisan berharga terakhir kali adalah karena kamu. Qin mau berbicara. Itu hanya keberuntungan acak. Daniel dengan sangat rendah hati. Apakah ada hubungan antara kamu dan keluarga kami? Qin mau tiba-tiba. Segera Daniel tercengang, tapi wajah Qin Wanting memerah. Kakek, apa yang kamu bicarakan? Qin Wanting dengan cepat berbicara kepada Qin Mo. Menginginkan, aku belum pernah mendengar kamu menyebut nama anak laki-laki dari mulutmu, dan Tuan Bastian ini, kamu telah menyebutkannya berkali-kali, jadi jangan sembunyikan dari kakekmu. Pantas saja aku mengenalkanmu pada seseorang. Bahkan Duensing mengejarmu, tapi kamu belum setuju. Aku tantang kamu untuk mencari pacar secara diam-diam. Apakah ini secara resmi membawa kakekmu kepadaku untuk diperiksa? Qin Mo memiliki senyum ramah di wajahnya. Ini. Daniel memandang Qin Wanting dengan ekspresi malu di wajahnya, dan yang terakhir juga memiliki ekspresi malu di wajahnya, dan matanya penuh dengan rasa malu. Kakek, kamu benar-benar salah paham. Tidak ada apa-apa antara aku dan Tuan Bastian. Jangan terlalu banyak berpikir. Kami hanya berteman. Kali ini Tuan Bastian juga tertarik dengan batu judi, jadi aku biarkan dia pergi bersama kami. Qin Wanting dengan cepat menjelaskan, melihat arlojinya dan berkata, oke, sudah hampir waktunya, mari bersiap-siap untuk naik ke pesawat. Setengah jam kemudian, Daniel dan yang lainnya terbang ke Donggang dengan pesawat. Sekitar pukul 7 sore, ketika malam telah tiba di kota, Daniel dan yang lainnya secara resmi mendarat di Donggang, kota dengan industri perjudian paling makmur di Tiongkok. Di bawah malam, Donggang ramai, berpesta, dan kasino-kasino besar penuh dengan tamu. Daniel dan yang lainnya naik taksi dan langsung pergi ke hotel yang telah mereka pesan sebelumnya. Menginginkan, Tuan Qin. Ketika Daniel dan yang lainnya datang ke hotel, sesosok tubuh melompat keluar, Duensing lah yang mengejar Qin Wanting sebelumnya. Itu kamu? Kenapa kamu di sini? Qin Wanting menyaksikan Duensing muncul, ekspresinya berubah tanpa sadar, dan ekspresi kaget muncul di matanya. Saya mendengar bahwa Anda akan pergi ke Donggang untuk berpartisipasi dalam konferensi perjudian batu. Saya khawatir Anda dan Tuan Qin akan menemui beberapa masalah di sini. Lagi pula, Anda tidak terbiasa dengan tempat ini, jadi saya akan melewatinya terlebih dahulu. Inilah kami, melindungi keselamatan Anda. Kata Duensing. Kamu benar-benar tahu cara mengikuti? Qin Wanting bersenandung dengan kulit yang buruk. Kenapa anak ini ada di sini? Apa yang dia lakukan di sini? Duensing memperhatikan Daniel yang berada di samping dengan matanya, wajahnya dengan senyuman berubah, matanya menyipit, dan cahaya dingin melintas di matanya dan menyapu ke arah Duensing. Tuan Bastian adalah teman yang saya undang, dan tidak ada hubungannya dengan Anda. Qin Wanting berteriak dengan dingin. Benar, itu tidak ada hubungannya denganmu. Kamu tidak perlu khawatir tentang wortel asin. Kamu masih ingin menjadi pelindung bunga seperti yang lain. Apakah fisikmu baik-baik saja? Daniel melirik Duensing dengan pandangan jijik di matanya. Mendengus. Duensing menatap Daniel dengan mata suram, dan mendengus berat. Oke, kalian anak muda, buat masalah sendiri. Tulang tuaku sudah lama berada di pesawat. Aku akan istirahat. Qin mau berbicara.